Sahabatku di dunia sebelah yang kucintai, aku menulis surat ini seolah jemariku mengetik di malam yang tenang. Aku ingin kau membacanya dengan hati yang pelan, karena setiap kalimatku menyimpan jalan pulang dan jalan ulang. Di tempatku setiap orang boleh menandai 3 momen hidup sebagai save point. 3 saja dan tidak lebih, karena kami belajar bahwa kebebasan butuh pagar yang lembut. Save point itu seperti titik terang di peta pribadi, tempat kau bisa kembali bila keputusan besar terasa menyesakkan. Aku menulis bukan untuk mengajar, melainkan untuk bercerita tentang wajah manusia saat diberi kesempatan kedua. Aku bekerja sebagai auditor yang menilai permohonan rollback. Tugasku memastikan bahwa satu orang yang mundur tidak mematahkan belasan hidup lain tanpa penyangga yang adil. Itulah sebabnya kami punya protokol yang kami sebut rekonsiliasi kausal. Bahasa yang terdengar rumit itu hanya berarti kami menghitung siapa terdampak dan bagaimana menolong mereka agar berdiri lagi. Aku tahu kau ingin kisah yang dekat, maka izinkan aku membawa 3 kisah yang sering kembali di kepalaku. Kisah pertama datang dari seorang perempuan yang menaruh save point di depan pintu kantor pada pagi ia diterima kerja. Ia menulis pesan kecil di pikirannya bahwa jika beban rumah membuatnya retak, ia ingin mundur ke pagi yang jernih itu. 2 tahun kemudian ia kelelahan, dan ia menekan rollback. Perusahaan pun kehilangan proyek karena seluruh jadwal diurut ulang, namun kami punya skema kompensasi. Kami memberi jalur mutasi untuk rekan yang kini kehilangan partner. Kami menyediakan konseling agar tim menerima kenyataan tanpa menyimpan amarah yang sulit dilupakan. Perempuan itu menulis surat terima kasih dan meminta izin untuk memulai magang baru di bidang lain. Ia berkata bahwa hidupnya bukan mundur, tetapi memutar setir agar tidak menabrak pagar yang sama. Di sini setir yang diputar terasa nyata, karena catatan digital menyimpan lintasan yang pernah ada dan yang kini berubah. Aku menyukai caranya menyebut pilihan sebagai latihan bernafas, bukan penghapus masa lalu. Karena tidak ada yang benar-benar hilang, hanya rute yang dirapikan, agar kaki sanggup melangkah lagi. Kisah kedua adalah tentang pasangan yang menaruh save point di hari lamaran. Mereka berbahagia, tetapi juga takut. Dan itulah tanda bahwa mereka cukup dewasa untuk mengetuk pintu masa depan. 2 tahun setelah pernikahan mereka berselisih soal arah hidup, dan sang suami ingin rollback ke hari lamaran. Istrinya setuju dengan syarat ada sesi dengar pendapat di hadapan mediator. Di ruang itu kami tidak menyalahkan siapapun, karena rollback bukan ruang sidang, melainkan ruang rujuk akal sehat. Mereka kembali ke hari lamaran, namun bukan untuk menghapus cinta, melainkan untuk menulis ulang janji agar lebih jujur. Mereka menunda pernikahan selama setahun, dan akhirnya menikah lagi dengan syarat pembagian kerja rumah yang jelas. Dari luar orang mungkin melihat drama, namun bagiku itu pelajaran tentang bagaimana janji bisa diperbarui tanpa menghinakan luka. Luka yang diakui berubah menjadi peta yang menuntun, bukan rantai yang menyeret. Kisah ketiga adalah kisah yang paling membuatku berdoa lebih lama. Seorang dokter menaruh save point sebelum operasi sulit di kota kecil kami. Ia mundur setelah operasi itu menelan korban yang ia rasa bisa diselamatkan dengan protokol yang berbeda. Rollback itu menyelamatkan 1 nyawa, namun menggeser jadwal puluhan pasien dan memindahkan dana perawatan dari pos yang lain. Kami mengaktifkan dana solidaritas agar tidak ada pasien yang kehilangan haknya. Kami menulis penjelasan publik tanpa menyebut nama, karena martabat adalah hak setiap orang yang mencoba memperbaiki kesalahan. Kota kami belajar bahwa keberanian bukan hanya maju, tetapi juga mundur lalu maju kembali dengan langkah yang lebih halus. Setelah 3 kisah itu kau mungkin bertanya, siapa yang paling diuntungkan oleh save point? Jawabku tidak mudah, karena kebaikan di sini lebih mirip ekosistem daripada hadiah satu arah. Pengusaha kecil menaruh save point pada kontrak pertama agar tidak tenggelam bila pasar bergolak.
Seniman menaruh save point pada malam ia memilih tema besar, agar ia berani menolak jalan pintas. Siswa menaruh save point di ujung semester, agar ia bisa menata ulang ritme belajar ketika sakit melambatkan langkahnya. Para orang tua menaruh save point di hari kelahiran anak, agar keputusan tentang pindah kota dapat ditimbang ulang dengan kepala dingin. Kau mungkin cemas tentang penipuan, dan kami pun cemas. Karena itu ada audit ketat yang menelusuri jejak transaksi dan pola komunikasi untuk mencegah ghost resume dan manipulasi rapor. Kami memakai tanda waktu terenkripsi, sehingga setiap rollback meninggalkan jejak terang. Jejak itu bukan cambuk, melainkan pagar yang menjaga lapangan tetap adil untuk semua pemain. Pada awal sistem ini berdiri ada yang percaya, hidup akan menjadi malas karena orang bisa mundur kapan saja. Ternyata yang terjadi sebaliknya, karena orang jadi berani mengambil risiko yang bermakna. Mereka tahu bahwa jika niat baik berujung salah arah, mereka punya satu kesempatan untuk merapikan arah tanpa menenggelamkan orang lain. Bukan berarti semua jadi mudah, karena jumlah save point yang terbatas membuat orang memilih dengan hati-hati. Di ruang konsultasi aku sering mendengar kalimat yang sama, bahwa yang sulit bukan menaruh save point, tetapi menahan diri, agar tidak memakainya secara terburu-buru. Kami mengajarkan jeda sebelum tombol ditekan, seperti napas dalam sebelum berenang. Jeda itu menyelamatkan banyak hati dari kebiasaan menyesal yang berulang. Ada juga keluarga yang menyalahkan sistem karena merasa ditinggalkan oleh rollback seseorang. Kami datang membawa kompas kecil berupa penjelasan yang jujur tentang hak dan penggantian yang disediakan. Kami tidak membujuk untuk lupa, kami mengajak untuk melihat ulang, sebab akibat dengan mata yang damai. Di kota kami ada kebiasaan baru yang manis, yaitu perayaan checkpoint. Orang berkumpul sederhana, mengucap selamat atas keberanian memilih momen penting. Tidak ada pesta besar, tidak ada kembang api, hanya roti hangat dan puisi yang pendek. Aku menyukai kebiasaan itu, karena ia mengajarkan hormat pada pilihan. Pilihan yang disaksikan bersama menjadi janji yang kita rawat bersama pula. Pernah sekali aku hampir menekan rollback untuk hidupku sendiri. Saat itu ibuku sakit dan aku marah pada diriku, sebab aku bekerja terlalu lama. Aku ingin kembali ke hari ketika aku menolak cuti, dan berkata ya pada rapat yang bisa ditunda. Aku duduk diam di depan layar, dan kuhitung siapa yang akan ikut bergeser bila aku mundur. Asistennya akan pulang lebih malam lagi, suaminya akan menjemput anak sendirian, dan seorang klien akan kehilangan jatah presentasi yang ia siapkan berminggu-minggu. Aku menutup layar dan menulis permintaan maaf hari itu juga. Lalu aku menelpon ibuku, dan kami bicara lama tentang hal kecil yang sering terlewat. Ia tertawa pelan, dan berkata bahwa aku tidak perlu menjadi pahlawan, aku hanya perlu pulang tepat waktu besok. Malam itu aku belajar bahwa tidak setiap sesal butuh rollback, karena beberapa sesal justru mengajar kita cara berjalan lebih benar. Kau mungkin bertanya, dari mana seorang auditor belajar bersikap? Guruku dulu berkata bahwa pekerjaan kami bukan menghapus, melainkan menimbang beban di kedua telapak timbangan. Di satu telapak ada harapan pribadi, di telapak lain ada jaring komunitas. Tugas kami memastikan keduanya tidak patah. Karena itulah kami punya prinsip yang kami sebut jejak moral. Artinya, kesalahan yang diakui dan diperbaiki tetap dikenang sebagai pelajaran bersama. Bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menerangi jalan orang setelahnya. Di sekolah menengah kota kami, ada program literasi pilihan. Siswa menulis esai tentang di mana mereka akan menaruh 3 save point. Ada anak yang menulis bahwa ia menaruh 1 di hari, ia memutuskan berteman dengan orang yang berbeda darinya. Ia ingin mengingat bahwa persahabatan yang baik sering bermula dari rasa canggung yang jujur. Ada anak lain yang menulis bahwa ia menaruh 1 di malam keluarganya pindah rumah. Ia ingin mengingat suara kotak kardus yang diseret,
dan harumnya debu yang berubah menjadi awal baru. Membaca esai mereka membuatku yakin bahwa generasi baru tidak akan memandang save point sebagai izin untuk lari. Mereka melihatnya sebagai rambu untuk mengarahkan keberanian. Di rumah sakit kota kami, seorang perawat bercerita bahwa jumlah komplain menurun sejak program jeda sebelum rollback dibuat. Orang sakit merasa didengar dan tidak dipaksa memilih di bawah lampu yang menyilaukan. Aku merasakan betapa jeda lebih kuat daripada pidato panjang. Jeda mengizinkan air mata turun, tetapi juga memberi tempat bagi senyum kecil yang muncul setelahnya. Sahabatku, aku tahu kau menyukai cerita kecil yang membumi, maka izinkan aku menulis beberapa yang singkat. Ada pedagang buku yang menaruh save point sebelum memulai festival baca kecil di gang rumahnya. Ketika hari hujan, ia hampir menekan rollback, namun anak-anak tetap datang dengan jas hujan tipis. Ia tidak jadi mundur karena melihat satu anak menatap poster dan berbisik bahwa ia ingin membaca lebih banyak. Festival itu sekarang rutin digelar, dan ia menasehati para panitia baru agar tidak menjadikan rollback sebagai tameng ketakutan. Ada atlet belia yang menaruh save point sebelum final tingkat provinsi. Ia kalah tipis dan ingin mundur, tetapi pelatihnya mengajarkan cara melihat kekalahan sebagai data, bukan cemoohan. Setahun kemudian ia menang, dan ia menyimpan save point barunya bukan di final, tetapi di masa latihan yang paling sepi. Ia ingin bisa kembali ke masa sepi itu, bila suatu hari, ia lupa rasa syukur yang melahirkan kemenangan. Ada ibu tunggal yang menaruh save point pada hari ia memulai usaha catering rumahan. Awal bulan modalnya menipis, dan ia nyaris mundur. Seorang tetangga memesan 3 nampan dan meminjamkan termos besar tanpa bunga. Order itu membuka jalan, dan kini ia mempekerjakan 2 tetangga lain yang membutuhkan jam kerja fleksibel. Ia bercerita padaku bahwa save point adalah surat janji yang ia tulis untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin menggunakannya, kecuali bila hidup memaksanya berkendara di jalan licin yang tak terduga. Dalam pekerjaanku, aku juga bertemu sisi gelap yang tidak bisa kusembunyikan. Ada yang memalsukan kronologi demi menutup jejak keburukan. Sistem kami memadukan audit dan edukasi agar orang tidak hanya takut pada sanksi, tetapi juga memahami harga sosial dari kebohongan. Kami mengajarkan bahwa kepercayaan publik adalah jembatan rapuh yang harus dilintasi pelan-pelan. Bila ada pelanggaran berat, jembatan itu ditutup sementara, agar diperbaiki di bawah pengawasan warga. Kami tidak membakar jembatan, karena kami percaya orang harus bisa lewat lagi setelah belajar memperbaiki papan yang lapuk. Sahabatku, aku ingin kau tahu bahwa surat ini kutulis tanpa hiasan yang muluk. Aku menulis dengan kata-kata harian, karena hidup yang bisa diulang tidak berarti puisi yang bisa disalin begitu saja. Setiap ulang menuntut tanggung jawab baru, dan itu melelahkan bila kita tidak saling menopang. Karena itu, kami membangun kebiasaan saling bertanya sebelum menghakimi. Pertanyaan yang paling sederhana sering yang paling menolong, yaitu, apa yang paling kamu takutkan jika melanjutkan? Dan apa yang paling kamu takutkan jika mundur? Jawaban atas 2 ketakutan itu membuat peta menjadi jelas. Di kantor kecilku, ada jam tua yang berdetak pelan. Setiap kali seorang pemohon duduk di depanku, aku menatap jarum itu, dan kusarankan ia mendengar detaknya selama 10 detik. Hampir selalu air wajahnya melunak setelah 10 detik itu. Ketika hati melunak, ia bisa melihat relung yang sebelumnya tertutup oleh kabut panik. Kami tidak menentang kecepatan, karena beberapa keputusan memang harus cepat. Kami hanya menolak terburu-buru yang lahir dari rasa takut akan penilaian orang. Di kotaku ada humor kecil yang menyelamatkan kami dari keseriusan berlebihan. Kami menyebut orang yang suka pamer kesuksesan sebagai pelancong tanpa koper. Karena dalam dunia yang bisa mundur, kami tahu, kesuksesan hari ini bisa saja hasil dari 3 kali jatuh yang tidak diumumkan. Karena itu, kami belajar menertawakan diri sendiri,
agar tidak memandang tinggi rendah orang lain dengan mata yang berat sebelah. Kau mungkin bertanya, bagaimana anak-anak memaknai save point? Mereka memakainya untuk hal yang sederhana, seperti ulangan matematika atau keberanian meminta maaf. Guru memandu agar save point di sekolah menjadi latihan tanggung jawab, bukan alasan untuk berbohong. Anak-anak yang belajar dengan cara ini tumbuh dengan rasa ingin tahu yang sehat. Mereka bertanya lebih sering dan takut lebih sedikit. Di halaman rumah ibuku ada pohon mangga yang rajin berbuah. Aku sering duduk di bawahnya dan memikirkan hidup yang bisa diulang dengan wajar. Pohon itu tidak memaksa diri untuk cepat berbuah, karena ia percaya pada musim. Mungkin itulah pelajaran tertua tentang save point, yaitu bahwa waktu juga makhluk yang butuh dihormati. Aku menulis kepadamu agar kau merasakan bahwa kami tidak lebih pintar, hanya kebetulan berada di lorong kebijakan yang berbeda. Lorong itu memberi kami alat untuk menimbang ulang, dan alat itu sendiri tidak sempurna. Kesempurnaan bukan tujuan kami, karena yang ingin kami jaga adalah ruang belajar bersama. Ruang itu terasa seperti dapur keluarga, tempat semua orang boleh berantakan sedikit asalkan mau membereskan bersama. Pada akhirnya yang kami rawat bukan tombolnya, melainkan kebiasaan untuk saling menolong ketika seseorang memilih ulang. Itulah inti dari kotaku yang mungkin mirip milikmu. Keadilan tidak selalu berarti menuntut yang lalu untuk dibayar lunas. Kadang keadilan adalah memastikan yang esok bisa dimulai, tanpa beban yang tidak perlu. Aku ingin mengakhiri surat ini dengan satu permintaan kecil. Ketika kau ragu suatu hari, bayangkan dirimu duduk bersamaku di kantor kecil dengan jam tua itu. Dengarkan detak selama 10 detik dan sebutkan 2 ketakutanmu. Jika setelah itu kau masih merasa perlu mundur, maka jangan takut meminta tolong kepada orang di sekelilingmu. Di dunia kami, dan kuharap di duniamu juga, tolong-menolong adalah mata uang yang tidak pernah turun nilainya. Kau tidak perlu menunggu sistem besar untuk memulai kebiasaan saling menyangga. Mulailah dari teman terdekat, tetangga, atau orang yang menatap bumi lebih lama hari ini. Kirimkan pesan singkat yang sederhana, karena pesan sederhana sering menjadi jembatan terpanjang. Sahabatku, aku menutup surat ini dengan rasa hangat yang sulit kutaruh di meja. Aku ingin kau tahu bahwa keberanianmu untuk membaca sampai sini membuatku percaya pada surat-surat yang lain. Jika suatu saat kita bertemu, aku akan membawa roti hangat dari toko di ujung gang. Kita akan membicarakan save point bukan sebagai tombol, tetapi sebagai cara untuk memperlambat langkah ketika dunia memaksa kita berlari. Dari teman yang tinggal di dunia sebelahmu, aku mengirimkan salam yang lebih ringan dari angin pagi. Semoga salam ini tiba tepat waktu di jendela pikiranmu yang sedang membuka tirai. Terima kasih telah menjadi telinga yang sabar dan hati yang tidak buru-buru menghakimi. Aku percaya kau akan menyimpan 3 titik terangmu dengan bijak dan murah hati. Bila kau bertanya di mana 3 titikku, aku menjawab, 1 untuk ibu, 1 untuk kota, dan 1 untuk seseorang yang menunggu di peron dengan koper kecil. Aku tidak berharap menekannya segera, karena hari ini terasa cukup baik untuk dilanjutkan. Bila besok berbeda, aku akan duduk lagi di depan layar, menulis daftar dampak, dan menelpon orang-orang yang mungkin tergeser. Lalu aku akan memutuskan dengan tenang, karena tenang adalah sahabat yang paling setia dalam hidup yang bisa diulang. Sekarang izinkan aku menutup. Aku mengembalikan kursi ke tempatnya dan mematikan lampu meja yang sejak tadi menyorot huruf-huruf seperti biji-biji kecil. Aku berharap kau menyimpan surat ini dan membacanya ulang saat langit terasa berat. Aku akan selalu menulis lagi ketika kau membutuhkannya. Salam hangat dari temanmu yang tinggal di dunia sebelah. Terima kasih sudah mendengarkan suratku sampai akhir. Jika kamu menyukai cerita ini, mohon tekan tombol suka dan berlangganan agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya.
Tinggalkan komentarmu tentang di mana kamu akan menaruh 3 save point versimu, karena aku ingin membaca pilihanmu. Kamu bisa mendukung kanal ini lewat kode QR di sudut kanan bawah video, atau tautan di deskripsi jika kamu ingin membantu kami berkarya lebih banyak. Di deskripsi juga ada tautan ke karya lain yang sangat berbeda dalam seri lain yang mungkin kamu suka. Sampai jumpa di surat berikutnya, dan kumohon tonton juga episode kami yang akan datang.